Halo, tes. Ya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak parabola dan lebih condong ke pembuktian rumusnya sih, sama menjelaskan apa itu gerak parabola. Oke. Yang pertama, pengertian gerak parabola dulu. Gerak parabola itu gerak dari suatu benda yang dilempar dengan sudut elevasi tertentu, yaitu alfa. Terus lintasan benda itu kalau jika dilukis di sumbu koordinat kartesius ini, lintasannya membentuk parabola gitu. Jadi sudut elevasi itu sudut yang dibentuk, benda dengan arah mendatar atau arah horizontal, itu sumbu X. Jadi alfanya itu sudut elevasinya itu yang bawah, bukan yang atas. Oke, di sini ada dua komponen sumbu X sama sumbu Y. Komponen sumbu X itu sebelumnya harus diterangkan dulu ya. Iya, ini gerak parabola yang ini, lintas benda yang seperti parabola itu sebenarnya perpaduan dari dua buah gerak. Misalnya di titik awal itu ada satu V0 yang dilempar ke miring arahnya. Kayak gini mungkin. Ini V0 sudutnya alfa. Nah, di titik ini kita anggap dia kayak sumbu koordinat, X-nya 0, Y-nya 0. Ini X, ini Y, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi titik ini 0,0. Nah, V0 ini kecepatan awalnya diurai jadi dua komponen. Siapa aja itu Vox, ingat vektor ya, ingat materi vektor. VOY. Ini Vox, ini VOY. Nah, Vox sama VOY ini itu punya rumus, ingat aturan vektor lagi, ingat bab vektor, V0 dikali cos alfa. V0Y, V0 kali sin alfa. Nah, bicara tentang gerak ini, itu juga pasti ada ini, koordinat. Ini koordinat awal di sini. Kalau misalnya koordinatnya di sini, gimana? Bisa di sembarang tempat intinya sih. Di sembarang tempat pada lintasan parabola itu. Misalnya gini. Misalnya titik ini, ya kita tinggal baca ininya. Baca koordinatnya, seperti kayak ngebaca koordinat kartesius. Misalnya di titik ini, ya tinggal baca ini xt, ini ketinggiannya nih YT. Di sini juga sama, misalnya di titik ini ya tinggal baca xt, YT-nya. Anggap ini sumbu koordinat, ini 0,0-nya di sini gitu. Misalnya 3,4, xt-nya 3, YT-nya 4. 5,6, xt-nya 5, YT-nya 6. Itu nunjukin kedudukan benda pada saat tertentu. Pada saat tertentu itu T-nya itu T gitu. Nanti kita bisa cari tahu misalnya pada saat T 3 detik, pada saat T 4 detik, tinggal ganti aja T-nya. Oke. Nah, terus apalagi ya? Di gerak parabola ini itu gabungan dari dua gerak tadi, perpaduan dari dua buah gerak. Di sumbu X itu GLB. V-nya konstan. Nggak ada percepatan. Di sumbu Y itu GVBB. Gerak vertikal berubah beraturan. Ada gravitasi. Ada percepatan gravitasi.
Rumus untuk sumbu X yang GLB ya ini. Sumbu X posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah perpindahannya. Perpindahannya apa? Ya tinggal masukin aja V0X dikali T. GLB kan cuma V kali T aja. Kenapa harus pakai VOX? Ya harus jelas dong. V awal itu kan V0. Ini karena kita ngomongin ke samping ya VOX, bukan VOY. V0 itu ngomong-ngomong kecepatan awal ya. V0 kecepatan awal, VOX itu kecepatan awal pada sumbu X. Di sumbu Y, rumusnya VTY sama dengan V0Y minus G kali T. Terus YT sama dengan Y0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Yang ketiga, YT sama dengan Y0 plus VTY kuadrat min V0Y kuadrat per min 2G. Itu. Yang ini GLB, sumbu Y GVBB. G-nya itu bisa 10, bisa 9,8, tergantung dari soal sih. Intinya tuh kalau di tinggal ngafal rumus saja sih, sumbu X GLB, sumbu Y GVBB, terus misalnya lagi di sini ya diurai. Ini kan udah sampai di XT di YT. Tinggal diurai aja. Misalnya ini. Di titik ini ya. Di titik ini di posisi XT, YT. Misalnya di posisi 5,6, 5 dari titik mula-mula, terus tingginya 6 meter. Kecepatan di sini berapa? Ya pasti kemari lah. Arahnya kan lagi turun. Maksudnya turun, ini lagi menuju ke bawah, ini kan. Kalau diurai komponennya jadi gimana nih? Ini berarti pada saat VT. Sebentar. Ini VT. VT-nya gitu. Terus kita urai. Urainya gimana? Pakai warna kuning aja. Gini. Yang ke mendatar itu VTX, yang ke bawah itu VTY. Terus cari VT-nya gimana? Ya tinggal Pitagoras biasa aja. Pitagorasnya, kenapa Pitagoras? Itu resultan maksudnya. Kan ini siku-siku kan. VT akar VTX kuadrat plus VTY kuadrat. Di V0 juga berlaku. V0 kan juga akar dari VOX kuadrat tambah VOY kuadrat. Itu hubungan itu juga tetap berlaku kok, tenang aja. Cuma biasanya sih VO-nya udah dikasih tahu, VOX sama VOY yang kita cari. Tapi kalau dibalik ya tinggal pakai rumus ini. Maksudnya rumus ini juga berlaku di VT gitu. Tapi ini jarang banget dipakai. Oke, apalagi itu sih. Direnungkan dulu. Kalau ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar. Oke. Nah, kita hapus. Bikin baru lagi. Nah, sekarang kita tinjau keadaan-keadaan khusus. Misalnya ini dilempar dari tanah membentuk lintasan gini. Biasanya keadaan-keadaan khusus itu contohnya di sini. Pada saat titik tertinggi.
Ini tulisannya Y max. Pada saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya berapa, terus waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi berapa, jaraknya jarak nggak sih? Biasanya ditanya itu, 2 itu sih. Oke, pertama kita tulis syarat untuk mencapai titik tertinggi. Adalah kecepatan pada saat itu, Vt, pada komponen sumbu Y itu harus 0. Jadi, yang harus berhenti itu komponen yang ada di sumbu Y. Maksudnya kecepatan yang mempengaruhi benda ke atas atau ke bawah. Ke atas ke bawahnya berhenti, tapi Vtx-nya nggak 0. Vtx-nya tetap ada, kan GLB. Maksudnya di titik tertinggi, ke atas ke bawahnya berhenti. Jadi diam sesaat, tapi dia masih tetap bergerak ke samping untuk turun. Karena ada GLB di sumbu X, GVBB-nya tuh berpengaruh di sumbu Y doang. GVBB di sumbu Y, syarat mencapai titik tertinggi, kecepatan saat itu, Vt di Y, itu harus 0. Karena Vt 0, kalau ditanya kecepatan di titik tertinggi berapa, Vt-nya doang. Vt-nya ya, kalau dibuka ya rumusnya, ya tinggal Vtx, Pitagoras yang tadi, Vtx kuadrat tambah Vty kuadrat. Tapi karena Vty-nya 0, berarti tinggal Vtx kuadrat tambah ini, akar Vtx kuadrat, ya tetap Vtx. Dan karena ini GLB, Vtx-nya akan sama dengan Vox, karena kecepatannya tidak berubah. Jadi kalau ditanya kecepatan pada saat mencapai titik tertinggi, Vt-nya berapa, ya bisa langsung Vox saja. V0 cos alfa sudut elevasinya. Terus syarat mencapai titik tertingginya, ini tadi buat apa? Vt sama dengan 0. Itu buat cari waktunya. Ingat kalau masuk ke rumus GVBB, Vty sama dengan V0y min G kali T. Di titik tertinggi Vty-nya 0, kita ganti. Salah. Pindah ruas. T-nya V0y per G. Siapa itu VOY? V0 sin alfa G. Nah, ini dijadikan rumus. Ini waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. T untuk Y max. Kita ganti sebentar. T untuk mencapai ketinggian maksimum. V0 sin alfa per G. Atau VOY per G, sama aja. Oke. Kalau ditanya tinggi maksimumnya berapa kalau gitu? Ditanya Y max-nya. Tinggal masukin ke rumus itu, YT, yang GVBB. YT, Y0 ditambah, kita pakai rumus ketiga, supaya mudah. Kenapa? Karena VTI-nya kita udah tahu. YT-nya ini kita lagi ngitung ketinggian maksimum ya. Berarti Y max sama dengan Y0. Kenapa ini Y0? Ya, karena kan nggak semua soal dilempar dari tanah.
ada soal yang dilempar dari ketinggian tertentu, misalnya dari atas gedung, Y0-nya itu ya koordinat Y pada tinggi gedungnya gitu, tinggi mula-mula. Y plus VTY-nya itu kan pada saat mencapai titik tertinggi 0. Jadi 0 dikuadrat tetap 0. VY kuadrat per min 2G. Y0 plus ini min V0 Y kuadrat per min 2G. Min sama min hilang ya. Y0 plus V0 Y kuadrat per 2G. Kalau mau dibuka lebih lengkap, ya bisa V0 sin alfa. Karena ini di kuadrat, jadinya Y0 ditambah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Ini rumus Y max. Titik tertingginya itu koordinatnya Y max-nya, YT-nya tuh bisa dicari pakai rumus itu. Oke, direnungkan dulu. Bisa di-capture juga rumusnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita hapus. Nah, gimana kalau misalnya bukan di titik tertinggi, tapi pas udah jatuh atau benda pada saat titik terjauhnya dari tempat mula-mula. Asumsikan ini asumsinya benda dilempar dari tanah ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lukis lintasannya. Pada saat mencapai titik terjauh, berarti bendanya itu udah di tanah di sini. Dilempar dari tanah, kembali lagi ke tanah. Sekali lagi, ini asumsinya benda jika dilempar dari tanah ya. Kalau dilempar dari gedung, beda lagi kondisinya. Ini X terjauh atau X maksimum. Gimana cara nyarinya? Oke. Kita cuma butuh ini doang, komponen di sumbu Y sebenarnya sih. Komponen di sumbu X. XT sama dengan X0 plus GLB-nya. VOX kali T. X0-nya itu kalau dilempar dari sini ya, koordinat mula-mula 0, nggak apa-apa. Jadi, ya, tapi saya tetap tulis gini. V0X-nya kan kita tahu nih. V0 cos alpha. Ya masalah tuh waktunya. T-nya kan, T untuk mencapai titik terjauh. Nah, tapi kita di sini tadi udah ada bantuan rumus dari yang saya bahas sebelumnya, kondisi sebelumnya. Kalau mencapai titik maksimum, mencapai Y max, T untuk Y max berapa? T untuk Y max itu kan tadi V0 sin alpha per G di rumus sebelumnya ya. T untuk mencapai titik maksimumnya. Nah, T untuk titik terjauh nih, T untuk X max, itu jika dilempar dari tanah ya, sekali lagi jika dilempar dari tanah, itu 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Kenapa bisa 2 kali? Soalnya gini, logikanya kalau misalnya dia butuh 3 detik untuk naik, dia butuh 3 detik untuk turun. Jadi 3 detik naik plus 3 detik turun ya 3 kali 2, 6 detik jadinya. Kondisi ini berlaku jika dilempar dari tanah
balik lagi ke tanah. Kalau dilempar dari gedung nggak bisa 2 kali. Karena kan 3 detik untuk kalau dilempar dari gedung, contohnya misalnya gini. 3 detik untuk naik, belum tentu 3 detik untuk turun, karena kan lintasannya jauh. Beda, lebih jauh dari 3 detik itu. Misalnya contoh ini 7 detik. 3 detik di sini ya tambah 7 detik untuk turun, jadi 3 tambah 7, 10. Makanya yang bisa dikali 2 ini, itu yang dilempar dari tanah, balik lagi ke tanah. Kalau yang dari gedung gimana? Itu pakai rumus GVBB biasa, jangan dimasukin ke rumus kondisi ini gitu. Rumus GVBB-nya yang mana? Yang di awal tadi, yang 3 biji itu loh. Oke, 2 kali T. Ini lanjut dulu. T untuk X maksimum ini berarti 2 dikali V0 sin alfa per G. Jadi 2 V0 sin alfa per G. Ini T untuk titik terjauh ya, atau dapat diartikan T waktu selama benda melayang di udara. Kenapa? Kok bisa dibilang T melayang di udara? Melayang di udara itu pengertiannya dari mulai dilempar sampai berhenti, sampai balik lagi ke tanah. Jadi ya T untuk titik terjauh ini, gitu. Sama aja pengertiannya. Kalau kita udah punya T-nya, ini juga jadi rumus. Kita mau cari X terjauhnya kan. X max nih sama dengan posisi mula-mula X0 ditambah VOX V0 cos alpha dikalikan T untuk titik terjauhnya. 2 V0 sin alpha per G. Ini jadinya X0 ditambah 2-nya tetap di sini. V0 kali V0, V0 kuadrat. Cos alpha kali sin alpha, tulis berurut aja. Sin alpha kali cos alpha per G. Nah, tapi di sini nih, ada rumus nanti diajarkan di kelas 11 mungkin. Itu 2 sin alpha cos alpha. 2 dikali sin alpha cos alpha. Itu sama aja dengan nilai sin 2 alpha. Maka 2 sin alpha cos alpha ini bisa kita persingkat jadi V0 kuadratnya ditaruh di depan. 2 sin alpha cos alpha-nya jadi sin 2 alpha per G. 2 alfanya ini bukan kuadrat ya, tapi 2 dikali alfanya. Itu perkalian. Kalau 2 di sini itu kuadrat. 2 di sini cuma ngali sudut aja. Ini rumus untuk X maksimum. Jika dilempar dari tanah. Ini rumus untuk X terjauh jika dilempar dari tanah. X max-nya udah, terus X max-nya juga udah. Sekian pembuktian dan penjelasan saya untuk gerak parabola ini. Jika ada kritik atau saran atau pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.